Shalom. Bentar lagi mau ibadah loh. Di ibadah kita harus sopan. Cara sopan. Tahu nggak sopan itu apa? S. Sukacita dan semangat. O. Ogah malas-malasan main. P. Pasti udah mandi dan berpakaian rapi. A. Ayo berdoa dan mendengar firman Tuhan. N. Nikmati hadirat Tuhan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Adik. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Hari ini meskipun kita online tetap semangat ya. Memuji Tuhan, ya kan Kak Mimi? Benar banget. Oke, siap memuji Tuhan? Kalau siap, kita doa dulu dan kita akan puji Tuhan dengan semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami hari ini untuk ibadah online kembali ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati adik-adik, berkati papa mama Tuhan yang di rumah menyaksikan Tuhan ibadah ini, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ayo kita puji Tuhan. Nah, semangat ya adik-adik.
Dia terima, dia terima, dia terima, terima berkat. Terima berkat. Hujan berkat. Hore. Masih semangat kan kami, Mie? Masih dong. Oke, kasih adik-adik di rumah pun masih semangat puji Tuhan. Oke, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Siap hati kita untuk menyembah Tuhan. Ayo kita akan pujian adik-adik. Biar mulut kita selalu memuliakan nama Tuhan. Mulut kita menyembah Tuhan. Mulut kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dari awal katakan, Tuhan, Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat tangan, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ayo adik-adik dengan sungguh-sungguh dari awal katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat tanganmu, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami, ya Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu Tuhan, kepadamu, ya Allahku. Kepadamu Yesus, kepadamu, ya Allahku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik belajar sembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Katakan, terima kasih Yesus. Katakan, Engkau baik, ya Tuhan. Katakan, Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Yuk semuanya kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati kita, tutup matanya dan lipat tangannya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk berkat-Mu buat setiap kami. Kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, sebentar Tuhan kami mau dengar firman-Mu, berkati kami ya, supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik keren banget. Hari ini semuanya ibadah online di rumah masing-masing. Dan sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita sama-sama belajar dari satu orang, yaitu adalah anak Tuhan, adik-adik. Dia dipakai Tuhan loh, dan Tuhan menolong dia, sama seperti Tuhan yang akan menolong adik-adik. Oke, kita sama-sama kenalan dulu ya. Siapa ya kira-kira orangnya ya? Nah, ini dia nih. Ini adalah Bapak Gideon. Nah, Bapak Gideon itu adalah seorang hakim adik-adik. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menolong bangsa Israel. Pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka menyembah patung adik-adik, tidak menyembah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel malah kalah perang. Dan negerinya dikuasai oleh bangsa Midian. Lalu bangsa Israel ketakutan. Dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Lama sekali ya, bangsa Israel menjadi sangat miskin. Akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum. Namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan dan berkata, "Hai Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Lalu Gideon berkata, "Aku masih muda. Bagaimana bisa menyelamatkan bangsaku?" Malaikat itu berkata kepada Gideon bahwa Tuhan akan menyertai Gideon loh. Untuk berperang, seorang pemimpin harus mempunyai pasukan. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan adik-adik. Tuhan memerintahkan agar dipilih yang paling berani. Gideon berteriak pada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silakan pulang." Ada 22.000 pasukan yang penakut. Pasukan yang 10.000-nya adalah pasukan yang berani. Tuhan berfirman kepada Gideon bahwa pasukan Gideon masih terlalu banyak adik-adik. Dan Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan akhirnya memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Ada 9.700 pasukan yang minum dengan menjilat seperti anjing, tidak dipilih untuk berperang. Lalu pasukan yang minum air sambil berlutut dan memakai tangan, ada 300 orang dan mereka dipilih loh untuk berperang. Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Nah, malam pun tiba. Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Dan pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor. Pasukan Midian jadi kacau balau adik-adik, dan mereka berhamburan melarikan diri. Bangsa Israel menang berperang adik-adik, dan berhasil mengalahkan bangsa Midian. Wah, beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita dulu yuk. Karena Tuhan sudah menolong bangsa Israel, dan Tuhan juga sudah menolong Bapak Gideon untuk memimpin berperang. Keren sekali ya Tuhan kita. Nah, itu tadi kita sudah dengar firman Tuhan dan belajar dari satu tokoh yaitu Bapak Gideon. Nah, adik-adik, kalau Tuhan menolong Bapak Gideon, menyertai Bapak Gideon, berarti Tuhan juga akan menolong dan menyertai kita semua. Kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, khawatir, Tuhan pasti akan menolong dan menyertai ke adik-adik. Asal adik-adik datang ke hadirat Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan bantu adik-adik. Tuhan juga bukan hanya menolong kita,
menolong Bapak Gideon, menolong bangsa Israel, tapi Tuhan juga akan memerdekakan kita. Kalau tadi Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari bangsa Midian, berarti Tuhan juga akan memerdekakan kita dari apa? Dari kesedihan, dari kekhawatiran, dari ketakutan. Dan Tuhan juga akan memerdekakan bangsa Indonesia loh adik-adik. Apalagi bulan ini kita akan merayakan 17 Agustus. Nah, Tuhan juga akan menolong bangsa Indonesia dan juga akan memerdekakan bangsa Indonesia dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik untuk negeri kita. Dan Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi bangsa yang baik di mata Tuhan. Nah, sekarang sudah selesai firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Oke adik-adik, sudah siap untuk ayat hafalan? Semuanya ikutin kakak ya, oke? Ya. Dari Hakim-Hakim 6 ayat 16. Gayanya ikutin kakak ya. Akulah, tunjuk ke Tuhan. Akulah yang menyertai engkau. Tunjuknya ke kita engkaunya. Oke? Sekali lagi ya. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Akulah yang menyertai engkau. Oke, beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita dulu dong. Oke, adik-adik keren banget di rumah-rumah. Pada semuanya ayat hafalan keren banget. Nah, sekarang karena tadi kita sudah dengar firman Tuhan dan kita juga tadi udah ayat hafalan, sekarang saatnya kita untuk berdoa dan kita akan tutup ibadah kita. Oke, adik-adik, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari Bapak Gideon. Kalau Tuhan boleh menolong Bapak Gideon, kalau Tuhan boleh memerdekakan bangsa Israel, berarti Tuhan juga akan menolong setiap kami. Tuhan akan menyertai setiap kami dan Tuhan juga akan memerdekakan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kami dan bangsa kami merupakan pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah, berkati setiap kami ya. Berkati kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sudah selesai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Siapa ini? Hai, Shalom. Hai Kakak Priska. Hai, nama kamu siapa? Aku Sumba. Hai Sunda. Hai. Kamu, arti nama kamu apa? Nama aku artinya ayah kebang yang bisa dapat hadiah. Kamu lucu deh. Nama aku artinya suka menyemak. Bagus ya nama kamu artinya. Pertahankan dan lakukan terus. Yeay. Nah, kakak punya info penting nih Sumba buat kamu. Apa kak? Cari pasukan Kristus. Wah. Ciri-cirinya, mau tahu nggak Sumba? Apa itu? Nih, kakak lagi cari anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Oh iya. Ya, terus mau melayani Tuhan, mau dipakai sama Tuhan Yesus. Aku juga mau. Wah, hebat Sumba. Terus mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah. Terus mau berbuat baik dan benar. Aku juga mau kak. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now Sumba. Oh iya. Sip. Kalau mau, Sumba bilang ke koko, adik-adik, cici-cici, atau semuanya deh. Ayo bergabung now. Bergabung dalam pasukan Tuhan Yesus. Namanya
generasi Yeremia. Wah, apa itu Kak generasi Yeremia? Generasi Yeremia itu generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, Sumba. Oh, aku. Bagus. Yuk, kalau mau ikuti kakak untuk memperkatakan bersama-sama. Oke. Ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat bergabung adik-adik dalam pasukan Kristus. Namanya apa, Sumba? Generasi Yeremia. Bagus. Selamat Sumba, selamat adik-adik udah bergabung dalam generasi Yeremia. Bye-bye adik-adik, bye-bye Sumba. Sampai ketemu lagi. Bye teman-teman semuanya. Adik-adik, kita sudah selesai ikut ibadah kita hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah menyelesaikan Tuhan ibadah kami. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk negeri kami Tuhan tercinta. Tuhan berkati bangsa kami ya, berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Tuhan, sembuhkan Indonesia dari seluruh virus yang ada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus Tuhan mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan memberkati juga gembala-gembala kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, biar Kau memberkati kehidupan hamba-hambamu juga Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan melingkupi hidup hamba-hambamu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, dan kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, satu dengan yang lain, kami Tuhan mau menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adikku yang terkasih, yang tercinta, di rumah kalian masing-masing, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Kita bersama-sama nanti bertemu di Yerusalem baru, yaitu di dalam surga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.